Saya rasa ini satu cerita interesting. Mungkin kalau kamu boleh share sedikit. Macam mana kau punya dunia dulu yang pasal nyanyi-nyanyi, Hmm. uh, yang pasal di, I don't know, kelab malam lah, terus yang pasal Hmm. dengan yang lagu-lagu yang kamu, I don't know, kalau kamu boleh kongsikan di sini. Actually tidak ada juga yang interesting lah sebenarnya, industri musik kan begitu. Apalagi kalau kita nyanyi di bar kah begitu kan, Hmm. pub begitu kan. Of Hmm. course lah kita punya circle of friends time itu Hmm. memang bukan yang kita cakap mereka itu jauh dari Tuhan lah begitu kan. Belum mengenal lah kita cakap begitu kan. Tuhan ada di bersama-sama mereka, tapi disebabkan mereka memilih untuk tidak ada hubungan dengan mereka, Hmm. so hidup bebas lah Hmm. begitu. So itulah circle saya pada saat itulah. Hmm. Jadi wah disitulah kita minum tanpa had begitu. Saya masih ingat lagi, Jumaat, Sabtu, Ahad kan saya harus nyanyi kan. Kamu tahu saya perlu bawa baju saya di rumah karena saya tahu kalau saya sudah nyanyi di tempat itu di Sungai Buloh, saya time itu. Kalau saya nyanyi itu tempat, memang saya mabuk lah malam itu begitu. Apa yang saya buat tuh lah, saya bawa baju sedia, mabuk malam tuh, tertidur di tempat itu, bangun nyanyi balik, mabuk turun begitu. So itulah kehidupan saya setiap minggu lah. Wow. Time yang saya nyanyi time tuh. Jadi memang hidup itu terlalu lain lah, berbeza. Dan juga saya masih ingat lagi ada satu masa, sebelum nyanyi itulah saya pernah praktikal di Kelerai Sakti juga. Dan juga saya pernah juga hantar demo saya di Fatful Music yang Faisal Tahir, lagu lah begitu. Tim tuh siapa nama dia tuh yang senyum selalu gitu. Aziz Harun. Kan? Oh, oke. Ya dia pun ada kan tim tuh. Mungkin lah tim itu saya tidak tahu sekarang industri musik macam mana. Tapi tim itu still capacity music itu masih lagi kecil lah begitu. So mereka punya openness untuk genre pun tidak luas sangat gitu. So genre yang saya coba bawa kan macam Motown, jazz, R&B begitu kan. Itu lagu-lagu seperti itu sebenarnya kalau di Indonesia mungkin laris begitu. Tetapi kalau di Malaysia ini belum lagi. Jadi gagal lah dari mau bawa something like that kan di Malaysia ini. Jadi I learn a lot. Tapi in the same time saya I made it lah begitu juga. Saya dapat juga buat lagu-lagu lah begitu kan untuk some of my friends yang ada di industri begitu. Itu pengalaman yang luar biasa lah bagi saya. Jadi sebenarnya saya malas mau cerita pasal industri musik nih sebab saya betul-betul sudah lupa kan. Serius? Tapi I want to move on actually. Tapi ya sekali kau tanya kan begini, terimbas dan itu nostalgic punya apalah ya, punya pengalaman lah dan juga memori yang bagus juga untuk ingat balik lah. Tapi kalau kau tanya saya pengalaman yang saya tidak boleh lupakan adalah actually yang saya betul-betul tidak boleh lupakan adalah di UPSI dulu. Actually saya punya background family pada saat itu kami tidak berapa ada duit begitu kan. Jadi kan 50 ringgit untuk 1 bulan. Macam mana mau survive tuh tim tuh 50 ringgit untuk 1 bulan So I have to find jobs lah di luar untuk survive di UPSI pada saat itu kan. Lagipun saya tinggal di luar, saya bukan tinggal di dalam hostel. So saya masih ingat lagi ada satu cafe dia baru buka, dokter yang punya lah, dia punya owner tuh dokter, pesara dokter lah, Mulberry Cottage Kitchen nama dia. So itu adalah first payment yang saya dapat sebagai seorang penyanyi lah, 50 ringgit per hari. 1 hari. Wow. So saya nyanyi di sana 2 hari 100 lah begitu. Ya jadi itu first payment saya. Dan itu yang sebenarnya first payment nih itulah memori yang terbahagia sekali bahkan. Saya tidak terbahagia. Saya tidak terbahagia. Sebenarnya saya ada nampak.
Saya nampak video. Nanti gue pernah cek. Iya, tapi sebenarnya itu memori yang luar biasa Ya, lah. ya, Kamu tahu saya dapat 50 ringgit itu saya menangis. Karena apa saya menangis? Sebab saya bilang, wah, lepas ini saya boleh bayar buku saya. Begitu ya. Wow. Bayar makanan saya begitu kan. 50 ringgit itu jumlahnya besar juga tuh. Tem itulah 2012 2014 kan. Ya. Oh yes, Itu boleh tahan juga Ya, tuh kan. boleh. Ya, so itu memori yang luar biasa lah. Dan ada satu lagi yang luar biasa adalah masa saya masuk di Kelerai Sakti. Banyak artis kan masuk sana, recording Hafiz Suip Oke. pun ada masuk di sana, dan ada bagi input juga tentang lagu-lagu begitu kan kepada dia. Dan yang malangnya malas sekali kan, dia suruh saya buat satu lagu untuk dia yang jazz begitulah. So, saya kan minat jazz kan begitu, sebab dia tidak pernah buat lagu begitu saya tidak buat. Melodi sudah buat, ya melodi sudah ada, lirik dia tuh saya tidak buat. Oh, kamu Karena tulis lirik. iya, karena time itu ada isu lah, isu yang saya nih jenis begini kalau ada isu kan saya malas mau pikir banyak kan. Saya suka yang ambil safe place lah begitu kan. Ya, saya macam biarlah, oke lah, saya pergi sini begitu Jadi ada isu yang berlaku saat itu di Kelerai Sakti itu, isu dalaman lah. Terus saya pun yang tapalah biarlah gitu. Jadi terus saya habislah begitu saja. Tapi sebenarnya berjumpa orang-orang yang dari industri, sebenarnya banyak cerita lah di sebalik yang kita boleh belajar dari mereka. Banyak lagi sebenarnya. Adakah kalau macam sekarang nih kan, di kau punya posisi, kau punya hidup sekarang nih, adakah kau mau lagi pergi ke arah musik tuh, industri tuh? Untuk industri yang secara umum lah ya Pak, general, sekuler. Saya belum terfikir lagi. Ada juga kawan-kawan lah yang bekas-bekas sini ya, ataupun yang satu batch dengan saya dulu. Begitu juga ada juga yang kawan-kawan artis lah yang di luar sana. Mereka ada juga minta-minta lagu begitu apa semua kan. Tapi saya tidak berapa minat sudahlah begitu untuk buat itu, karena ada panggilan yang melayani begini kan. Saya tertarik kalau buat musik di church. Berimpak. Ya, di church yes. Sebab ini saya percaya pengalaman baru untuk saya. Selama saya bermain musik ataupun ada di dalam bidang musik kan, saya tidak pernah terfikir untuk buat musik untuk church time itu kan betul-betul duniawi kan kita. Iya betul. Saya lah maksudnya time itu. Jadi tidak ada terfikir lah, betul-betul hidup ikut kedagingan kita cakap kan, ya sendiri. Jadi tidak terfikir. Tapi sekarang sudah mengenal Tuhan, sudah bertumbuh di dalam gereja, saya punya perspektif melihat talent saya itu begini sudah terdetik yang, tidak sia-sia pula yang saya belajar musik sebelum ini begitu. Tidak sia-sia pula yang saya buat musik sebelum ini. Sekarang I consider myself retired from industry music begitu sebelum ini. Tapi sekali sudah masuk pelayanan di gereja, saya pikir-pikir, saya bilang, ada pula, macam saya punya talent nih masih lagi diguna juga begitu. Dan apalagi jumpa dengan dua orang nih, two talented guys ini, betul-betul menyemarakkan lagi semangat saya untuk berkolab lah kan, kolaborasi dengan mereka lah, dengan gereja mereka untuk buat lagu rohani lah. Karena this is something bukan new, tapi boleh diutarakan juga, maksudnya ya diperbesarkan, karena we need our Malaysian worship. Yes. For me lah. Ini another big topic yang kita harus bincangkan mungkin selepas ini lah kan. Selepas ini. Iya. Wow.